Ada satu hukum penting mengenai tindak tanduk manusia yang kalau kita pahami akan membuat kita tidak akan pernah mendapat kesulitan. Hukum itu adalah selalu buat orang lain merasa dirinya penting. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to win friends and influence people. Oleh Dale Carnegie. Bagian kedua. 6 cara untuk membuat orang lain menyukai Anda. Bab ke-6. Bagaimana membuat orang lain segera menyukai Anda. Saya sedang menunggu dalam antrian untuk mengeposkan surat tercatat di sebuah kantor pos di New York. Saya memperhatikan petugasnya yang kelihatan bosan dengan pekerjaannya. Menimbang amplop, menyerahkan perangko, memberi kembalian uang, memberi tanda terima, pekerjaan rutin dari tahun ke tahun. Maka saya berkata pada diri saya sendiri, saya akan mencoba membuat petugas itu menyukai saya. Sudah jelas, untuk membuatnya menyukai saya harus mengucapkan sesuatu yang membuatnya senang, bukan tentang diri saya, melainkan tentang dirinya. Maka saya tanyakan pada diri saya, hal apa dalam diri orang itu yang bisa saya kagumi secara jujur? Kadang-kadang menemukan hal ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab, terutama terhadap orang asing. Namun dalam pengalaman ini, kebetulan mudah. Saya segera saja melihat sesuatu yang saya kagumi. Maka saat dia menimbang amplop saya berkata dengan bersemangat, "Kalau saja saya mempunyai rambut seperti Anda." Dia memandang saya setengah tercengang, wajahnya bersinar dengan senyum. "Ah, sudah tidak sebagus dulu," jawabnya merendah. Saya yakinkan padanya bahwa meskipun mungkin sudah kehilangan masa paling cemerlangnya, bagaimanapun masih kelihatan mengagumkan. Dia sangat senang. Kami sebentar melanjutkan dengan percakapan yang menyenangkan dan hal terakhir yang dia ucapkan pada saya adalah, "Banyak orang yang mengagumi rambut saya." Saya berani bertaruh. Orang itu hari itu bersantap siang dengan perasaan seperti berjalan di udara. Saya bertaruh, malam itu dia pulang dan menceritakan pada istrinya tentang hal itu. Saya bertaruh, dia memandang ke cermin dan berkata, "Rambut saya bagus sekali." Saya menceritakan kisah ini di depan umum, kemudian seorang lelaki bertanya pada saya setelah itu, "Apa yang Anda ingin peroleh darinya?" Apa yang ingin saya peroleh darinya? Apa yang sedang saya usahakan untuk peroleh darinya? Kalau kita sudah menjadi begitu rendah dengan mementingkan diri sendiri, sehingga kita tidak bisa memberikan sedikit kebahagiaan dan memberikan sedikit penghargaan jujur tanpa berusaha mendapatkan sesuatu dari orang lain sebagai balasannya, kalau jiwa-jiwa kita ternyata tidak lebih besar daripada apel rusak yang asam, kita akan menemui kegagalan yang memang sudah sepatutnya kita peroleh. Oh ya, saya memang menginginkan sesuatu dari orang muda itu. Saya ingin sesuatu yang sangat berharga dan saya memperolehnya. Saya memperoleh perasaan bahwa saya telah melakukan sesuatu untuknya tanpa dia mampu melakukan sesuatu pun untuk dikembalikan pada saya. Itu terdengar seperti perasaan yang mengalir dan bersenandung dalam memori Anda jauh setelah insiden itu berlalu. Ada satu hukum penting mengenai tindak tanduk manusia. Kalau kita mematuhi hukum itu, kita hampir tidak akan pernah mendapat kesulitan. Sebenarnya, hukum itu kalau dipatuhi akan memberi kita kawan yang tak terhitung jumlahnya dan kebahagiaan yang konstan. Namun begitu kita melanggar hukum itu, kita akan masuk dalam kesulitan abadi. Hukum itu adalah selalu buat orang lain merasa dirinya penting. John Dewey, seperti yang sudah kita ketahui, mengatakan bahwa hasrat menjadi penting merupakan desakan terdalam dari sifat dasar manusia. Dan William James berkata, prinsip terdalam pada sifat dasar manusia adalah idaman untuk dihargai. Seperti yang sudah saya jelaskan, desakan inilah yang telah membedakan kita dari binatang.
Desakan inilah yang mengambil tanggung jawab dari peradaban itu sendiri. Para filsuf selama ini telah berspekulasi tentang peraturan hubungan manusia selama ribuan tahun, dan dari semua spekulasi itu ada satu ajaran yang penting. Ini bukan ajaran baru, dia sama tuanya dengan sejarah. Zoroaster mengajarkan hal itu kepada para pengikutnya di Persia 2500 tahun yang lalu. Konfusius memberi ceramah tentang hal ini di Cina 24 abad yang lalu. Lao Tzu, pendiri Taoisme, mengajarkannya pada para pengikutnya di lembah Han. Buddha mengajarkannya di tepi sungai suci Gangga 500 tahun sebelum Masehi. Kitab suci Hindu mengajarkannya di antara bukit-bukit batu Yudea 19 abad yang lalu. Yesus merangkumnya dalam sebuah pikiran, mungkin yang merupakan aturan paling penting di dunia. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Demikian How to Win Friends and Influence People, bagian kedua, bab ke-6, part yang pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.